Mbak Zahra gimana? Mbak Ragil, Pak Alhamdulillah, Soleh, Bu Siti, Mbak Pita, Alhamdulillah sehat Pak. ya, Oh, ya, Mas Hasbi, Mas Iwan, ya, Mas Pak Syaibuddin, dosen. ya. Oke, yang presentasi siapa? kelompok saya Bapak yang share screen Bu Vita. Oke, Mbak Pita, nanti Mbak Zahra. Nah, Mbak Zahra sudah hafal Al-Fatihah? Al-Fatihahnya hafal, tapi artinya belum Pak. Ya, ya, itulah kan kesempatan ini 10 hari terakhir hafal gitu. Paling 7 menit udah tahu artinya itu. Dan maksud saya kemarin itu mengingatkan supaya semua yang merasa belum segera. Gitu juga bacaan sholat. Segera diperbaiki, membenahi diri. Jangan nunggu waktu lagi, ya. Oke, silakan Mbak Vita menampilkan. Baik, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam, juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan yang kami hormati. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Amalia Zahra, kemudian ada Ibu Vita Pratiwi, dan Ibu Siti Saspitarsih yang insya Allah kami hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema sumber-sumber ajaran Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pertama mungkin, Bu Vita. Slide pertama ini yaitu short abstract, di mana short abstract ini terdiri dari 210 kata, yang mana short abstract merupakan bentuk singkat dari long abstract. Mungkin saya bisa membacakan sedikit ya. Bismillah, penelitian ini menyoroti permasalahan kompleks dalam interpretasi dan aplikasi sumber-sumber ajaran Islam yang telah menimbulkan beragam pemahaman dan konflik di antara umat Islam. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat menginterpretasikan Al-Quran dan hadis, mengetahui peran Al-Quran dan hadis dalam membantu mengatasi persoalan sosial, dan peran guru dalam pembelajaran Al-Quran. Kurangnya pemahaman kontekstual Al-Quran dan hadis serta konflik pemahaman telah menjadi hambatan utama dalam menciptakan kedamaian dan kerjasama. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman holistik dan inklusif serta peran kunci pendidik dalam mengaplikasikan ajaran Islam dengan tepat. Kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran telah memicu ketidaksepakatan dan perselisihan di masyarakat Muslim, bahkan menimbulkan konflik antar umat beragama. Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme, menekankan interaksi individu dengan konteks sosial dalam membangun pengetahuan dan realitas. Melalui metode kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder digunakan untuk menganalisis fenomena terkait sumber-sumber ajaran Islam, dan analisis dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori dengan verifikasi data melalui triangulasi. Kesimpulannya, upaya bersama diperlukan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam serta kontekstual guna menciptakan kesatuan dan kedamaian dalam masyarakat Muslim. Pemahaman yang lebih dalam dan inklusif diharapkan dapat membantu umat Islam mengatasi konflik dan mencapai kerjasama yang lebih harmonis. Adapun kata kuncinya, interpretasi Al-Quran, kemudian interpretasi hadis, kemudian konflik antar kelompok Islam, kemudian pemahaman sumber-sumber belajar Islam, dan peran guru. Mungkin kurang terlihat ya kalau di slide. Mungkin bisa di next ya. Kemudian slide kedua ini adalah long abstract yang terdiri dari 7 paragraf, di mana paragraf 1 berisi tentang permasalahan,
kemudian paragraf 2 tentang pertanyaan, kemudian paragraf 3 berisi pernyataan, paragraf 4 berisi teori dan konsep, paragraf 5 berisi metodologi penelitian, dan paragraf 6 berisi analisis, serta paragraf 7 berisi kesimpulan. Sumber ajaran Islam. Al-Quran dan hadis mengalami tantangan interpretasi dalam konteks kontemporer. Perbedaan pemahaman memicu konflik di kalangan umat Islam. Interpretasi yang beragam menyebabkan Langsung aja Mbak, langsung aja di slide-nya. Ini kan sama ya di slide-nya, sehingga tidak perlu dibaca. Karena slide-nya nanti kan sama. Ini yang perlu diulas. Bisa tanpa membaca, itu caranya begitu. Ya. Silakan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permasalahan. Di sini ada realitas yang terjadi dan idealitas. Yang pertama, di realitas yang terjadi, fenomena interpretasi Al-Quran dan hadis yang bermacam-macam sehingga menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, sumber-sumber ajaran Islam masih jarang digunakan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisme. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang seringkali menginterpretasikan sendiri makna Al-Quran dan hadis tanpa bantuan guru. Kemudian idealitasnya, yang pertama, masyarakat harus merujuk pada interpretasi Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang sesuai dengan para ulama terdahulu ajarkan. Dan yang kedua, masyarakat harus memahami bahwa sumber-sumber ajaran Islam adalah akar untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisme. Dan yang ketiga, idealitas yang ketiga, perlunya bimbingan guru untuk memahami dan menginterpretasikan isi Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan, terdiri dari pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. 1 pertanyaan mayor dan 3 pertanyaan minor. Pertanyaan mayor, bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis secara kontekstual dan relevan dalam era modern yang kompleks ini? Kemudian pertanyaan minor yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi yang menyebabkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam? Yang kedua, mengapa ajaran Islam harus diaplikasikan secara efektif dalam mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisme? Dan yang ketiga, apa saja peran serta seorang pendidik dalam mengaplikasikan sumber-sumber ajaran Islam di dalam pembelajaran? Mungkin bisa di next, Bu Vita. Bukan mungkin, baik. next saja. Selanjutnya, Jangan mungkin, Mbak. Pasti, ya pasti. Iya. Baik, maksudnya langsung next ya. Baik. Kemudian pernyataan, ada 1 pernyataan utama, kemudian ada 5 pernyataan pendukung. Pernyataan utama, kurangnya pemahaman dan banyaknya interpretasi Al-Quran dan hadis secara kontekstual dan relevan dalam era modern yang kompleks ini menyebabkan terjadinya konflik. Pernyataan pendukung. 1. Ketidaksepakatan tentang pemahaman ajaran Islam yang memicu konflik sosial, politik, dan bahkan kekerasan dalam masyarakat Muslim. 2. Perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sumber-sumber ajaran Islam seringkali menjadi sumber ketegangan dan perselisihan di antara umat Islam. 3. Adanya perselisihan tersebut pada akhirnya menghambat upaya untuk mencapai kesatuan dan kedamaian di dalam masyarakat Muslim. Kemudian yang keempat, perbedaan ini juga tidak jarang menimbulkan konflik antar umat beragama yang berujung pada kekerasan fisik. Yang kelima, upaya-upaya yang disediakan harus bisa menanggulangi permasalahan sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks permasalahan sosial berupa kemiskinan, ketidakadilan, ekstremisme, dan pendidikan. Baik, teori dan konsep akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Vita. Silakan, Bu Vita. Baik, saya izin untuk teori dan konsep di sini yang terkait dengan fenomena yang sudah disampaikan oleh Miss Zahra. Untuk konsep sendiri yaitu kita melihat fenomena banyaknya interpretasi Al-Quran. Teori dan konsep, teori yang pertama adalah pertama fenomena banyaknya interpretasi Al-Quran dan hadis yang menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Dazan dan kawan-kawan 2022 menjelaskan bahwa dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain, khususnya hermeneutika sebagai alat interpretasi ayat-ayat Al-Quran dalam wacana penafsiran kontemporer.
Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber ajaran Islam masih jarang digunakan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisme. Menurut Urnur Aini 2021, itu penafsiran secara kontekstual adalah penafsiran yang tidak hanya mengerti metode menafsirkan, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Teori dan konsep yang ketiga adalah teorinya masyarakat yang sering kali menginterpretasikan sendiri makna Al-Quran dan hadis tanpa bantuan guru. Menurut Iskandar dan Afifuddin 2003, peran guru dalam perspektif Islam, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mengemban misi keilmuan dan membimbing peserta didik agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah next konsep. Konsepnya yaitu fenomena banyaknya interpretasi Al-Quran dan hadis yang menimbulkan perselisihan antar umat Islam. Yang pertama adalah terdapat di Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabahu minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Yang kedua, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ini sudut pandang dari Al-Quran. Kemudian dari hadisnya yaitu وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, maka silakanlah yang mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2951. Kemudian yang ketiga adalah perkataan ulama. Ibrahim An-Naqai berkata, para sahabat kami begitu takut ketika menafsirkan suatu ayat, kami ditakut-takuti ketika menafsirkannya. Ya, sama di atas diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Al-Fadail, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Insyaallah sanadnya sahih. Oke, next. Selanjutnya, sumber-sumber ajaran Islam masih jarang digunakan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisasi yang tadi sudah disampaikan. Ayat penunjangnya adalah bisa dilihat di Quran surat Thaha, surat ketiga ayat 123 dan 124 sampai 124. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadisnya yaitu dari hadis Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihim kitaballahu was sunnatan rasulullah. Artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis sahih. Lighairihi, hadis riwayat Malik Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasir, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Ta'zim wal Minna fil Intishari Sunnah, halaman 12 sampai 13. Yang ketiga, perkataan ulama. Imam Malik berkata, tidaklah baik generasi terakhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya.
Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta apa yang dipahami yang dipahaminya. Oke. Selanjutnya konsep masyarakat yang seringkali menginterpretasi sendiri makna Al-Quran dan hadis tanpa bantuan. Yang mana ini Miss Vita? Oke. Oke, disiap Mas. Makanya kasih nomor sehingga tidak membingungkan. Kasih nomor. Itu konsep Ya, ini ketiga. sudah slide. Iya, ya baik Bapak. Baik, baik. Ya. Ini konsep yang ini ya, ini slide ke-10 ya. Masyarakat yang sering menginterpretasikan sendiri makna Al-Quran dan hadis tanpa bantuan guru terdapat dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Oke, yang kedua adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakadamahu ja'a yaumal qiyamata muljaman biljamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang ketiga, perkataan ulama. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan orang yang mengambil Al-Quran dan Sunnah tanpa didampingi oleh guru akan condong kepada kesesatan. Itu dari sudut pandang konsepnya. Selanjutnya nanti bisa dilanjut oleh Bu Vita. Silakan Ibu Vita. Terima kasih. Izin melanjutkan Prof dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Untuk selanjutnya metodologi penelitian. Untuk paradigma konstruktivisme yang menekankan pada pemahaman bagaimana pengetahuan dan realitas sosial dibangun melalui interaksi antara individu dan konteks sosial mereka. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk metodologi penelitian, yang pertama untuk subjek, berbagai rujukan berupa artikel yang membahas hal serupa. Kemudian untuk sumber data, berupa literatur primer dan sekunder. Kemudian untuk jenis data, fenomena yang terjadi di masyarakat terkait sumber-sumber ajaran Islam. Untuk koleksi analisis dari jurnal dan buku yang terkait. Kemudian yang kelima, analisis data, analisis induktif yang memungkinkan kami untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori. Dan yang terakhir untuk verifikasi data menggunakan triangulasi. Kemudian untuk analisisnya yang pertama, satu untuk kompleksitas interpretasi ajaran Islam. Materi ini menggarisbawahi kompleksitas dalam interpretasi Al-Quran dan hadis serta aplikasinya dalam konteks kontemporer. Perbedaan pemahaman ini seringkali menyebabkan konflik dan perpecahan di antara umat Islam. Analisis menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam guna mengatasi perselisihan dan mempromosikan kerjasama antar umat Islam. Antar umat manusia maksud saya. Kemudian yang kedua, konflik dan ketegangan dalam interpretasi. Tantangan utama yang dibahas adalah konflik dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan interpretasi Al-Quran dan hadis. Konflik ini tidak hanya bersifat sosial dan politik, tetapi juga berpotensi memunculkan kekerasan fisik antar umat beragama. Penelitian menyoroti pentingnya penyelesaian perbedaan interpretasi secara konstruksif untuk kesatuan dan kedamaian dalam masyarakat Muslim. Kemudian untuk analisis yang ketiga, peran pendidik dan pendekatan metodologis. Analisis menekankan peran pendidik dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam pembelajaran. Dalam konteks metodologis, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek berupa artikel terkait.
Metode ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang holistik dan adaptif berdasarkan teori serta verifikasi data melalui triangulasi. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang konstekstual dan berbasis bukti dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam. Kemudian untuk temuan, yang pertama, perpecahan dan konflik antar umat Islam. Terdapat masalah yang muncul akibat perbedaan pemahaman dan interpretasi Al-Quran serta hadis dalam masyarakat Islam. Perbedaan ini seringkali menyebabkan perpecahan dan konflik antar umat Islam, baik dalam konteks sosial maupun politik. Konflik semacam ini menghambat tercapainya persatuan dalam kedamaian dan masyarakat Muslim, bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik antar umat beragama. Kemudian untuk temuan yang kedua, ketidaksepakatan dalam pemahaman ajaran Islam. Masalah lainnya adalah ketidaksepakatan dalam memahami ajaran Islam yang memicu konflik sosial, politik, dan bahkan kekerasan dalam masyarakat Muslim. Perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sumber-sumber ajaran Islam menjadi sumber ketegangan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Diperlukan upaya serius untuk menyelesaikan perbedaan ini agar masyarakat Muslim dapat mencapai kesatuan dan kedamaian. Yang ketiga, kurangnya pemahaman kontekstual Al-Quran dan hadis. Salah satu masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konteks historis dan sosial, di mana ajaran-ajaran Islam diturunkan. Hal ini menyebabkan interpretasi Al-Quran dan hadis yang tidak relevan dan realitas kontemporer yang pada gilirannya dapat memunculkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam guna menghindari interpretasi yang salah dan konflik yang. Kemudian untuk gap-nya, yang pertama dari Aprianto dan Mutakin tahun 2020 di dalam penelitian yang berjudul Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Yogyakarta menyatakan bahwa sumber hukum untuk menetapkan fatwa Majelis Tarjih adalah Al-Quran dan Sunnah. Penetapan tersebut sebagai sumber ini berbeda dengan beberapa ahli ushul fikih lainnya yang menetapkan sumber hukum tidak hanya Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian yang kedua, Agusman dan Madeni 2023 di dalam penelitiannya yang berjudul The Role of Dakwah in Overcoming Social Problems. Dakwah dengan berlandasan Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam masalah-masalah sosial termasuk kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan global. Dalam konteks kemiskinan, dakwah dapat memberikan edukasi, pemberdayaan, dan bantuan kepada masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Yang ketiga, Mujahidin tahun 2023. Di dalam penelitiannya yang berjudul Hermeneutika Nasir Hamid Abu Syaid dan Metode Perkembangan Tafsir Modern, bahwa dalam menginterpretasikan makna Al-Quran dibutuhkan bimbingan dari guru. Contohnya pada penelitian ini, Abu Syaid menyatakan cara satu-satunya untuk memahami perkembangan tafsir modern dengan menginterpretasikan Al-Quran dengan objektif yang mana ilmu-ilmu terkait tafsir Al-Quran bisa didapat melalui pembelajaran secara komprehensif dan holistik. Untuk kesimpulannya, refleksi yang pertama, perlunya kesatuan dalam pemahaman ajaran Islam. Kesimpulan pertama adalah bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mencapai kesatuan dan pemahaman ajaran Islam di antara umat Muslim. Perbedaan interpretasi Al-Quran dan hadis seringkali menjadi sumber perselisihan dan konflik di dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan pemahaman yang inklusif dan holistik tentang sumber-sumber ajaran Islam sangat penting guna menciptakan kedamaian dan kerjasama di antara umat manusia. Untuk refleksi yang kedua, penekanan pada pemahaman kontekstual. Kesimpulan kedua adalah perlunya penekanan pada pemahaman kontekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Kurangnya pemahaman tentang konteks historis dan sosial di mana ajaran-ajaran Islam diturunkan dapat menyebabkan interpretasi yang tidak relevan dengan realistis, kontemporer,
yang pada akhirnya dapat memunculkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman konseptual guna menghindari konflik yang tidak perlu. Untuk refleksi yang ketiga, peran pendidik dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam. Kesimpulan terakhir ini adalah bahwa peran pendidik dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam sangatlah penting. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab untuk memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam, serta mengajarkannya secara kontekstual dan relevan kepada generasi muda. Dengan demikian, pendidik dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi dan mempromosikan pemahaman yang harmonis tentang ajaran Islam, yang pada gilirannya dapat membawa kedamaian dan kemajuan dalam masyarakat Muslim. Kemudian untuk implikasinya, pentingnya dialog dan toleransi antar umat beragama. Konflik dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan interpretasi Al-Quran dan hadis menunjukkan perlunya peningkatan dialog antar umat beragama. Masyarakat Islam perlu mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam memahami perbedaan pandangan terhadap ajaran Islam. Ini akan membantu mengurangi konflik sosial dan politik serta memfasilitasi terciptanya kedamaian di dalam masyarakat. Kemudian peran pendidikan dalam membentuk pemahaman yang holistik. Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk pemahaman yang holistik tentang ajaran Islam. Guru-guru dan akademisi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis, serta keterampilan untuk mengajarkannya secara konseptual dan relevan dalam konteks sosial historis. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat untuk meredakan konflik dan mempromosikan pemahaman yang inklusif tentang ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, pentingnya pengembangan kajian konseptual Al-Quran dan hadis. Kurangnya pemahaman konseptual terhadap Al-Quran dan hadis telah menyebabkan interpretasi yang tidak relevan dengan realitas kontemporer dan memunculkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengembangkan kajian konseptual yang mendalam tentang sumber-sumber ajaran Islam. Ini melibatkan penggunaan pendekatan hermeneutika dan pemahaman tentang kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan cara ini, interpretasi yang lebih tepat dan relevan dapat dihasilkan, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Kemudian untuk saran, yang pertama, untuk meningkatkan pendidikan agama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam melalui pendidikan agama yang berkualitas. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dalam menyediakan kurikulum yang komprehensif tentang ajaran Islam, termasuk pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memperkerat peran ulama. Ulama dan cendekiawan Islam harus diberdayakan untuk memberikan pandangan yang jelas dan mendalam tentang interpretasi Al-Quran dan hadis. Masyarakat harus diberikan kesadaran untuk merujuk pada otoritas keagamaan yang kompeten dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman agama. Yang ketiga, promosi literasi agama. Program-program yang mempromosikan literasi agama dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam harus didorong. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan pendidikan lainnya yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kemudian untuk yang keempat, penguatan peran guru. Perlunya peningkatan peran guru dalam membimbing dan mendampingi masyarakat dalam memahami dan menginterpretasikan isi Al-Quran dan hadis. Guru agama harus dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup, serta keterampilan komunikasi dan pemahaman yang baik terhadap konteks sosial dan global. Dan yang kelima, inklusi sumber ajaran Islam dalam solusi global. Masyarakat perlu menyadari bahwa sumber-sumber ajaran Islam memiliki potensi besar untuk memberikan solusi terhadap tantangan global, serta kemiskinan, ketidakadilan, dan ekstremisme. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dapat menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian untuk daftar pustakanya sebagai berikut, Prof. 1 halaman, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat,
halaman kelima. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami dengan tema sumber-sumber ajaran Islam. Kami dari kelompok 5, dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kami masih salah dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Miss Syahra. Silakan, Miss. Mungkin selanjutnya sesi diskusi apa? Atau langsung Oke, kembali ke paling atas, kembali ke slideshow-nya, di screen-nya ditampilkan lagi mulai dari atas. Kemudian yang lainnya tolong dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi dan penjelasan. Oke, coba slideshow supaya bisa terbaca. Saya menggunakan HP di sini. Ya. Silakan, Prof. Oke, kasih. Ini sudah lengkap, mulai dari judul, kemudian sudah ada dosen, kemudian ada makalah, seharusnya ada kata oleh ya, oleh siapa gitu, pengarangnya, jangan terlalu cepat ya. Oke, ini saya baru membahas cover ya, jadi oleh berarti kan oleh Sekar, Vita, Siti, jadi harus ada kata oleh, karena kalau tidak ini seolah-olah Anda dosen pengampu ya, karena tidak ada itu. Dan tanda titik 2 itu harus lengket. Jangan pindah ke situ dulu. Kita masih di cover. Kita masih membahas cover. Halo? Iya, iya, Prof. Ya, jangan gerak-gerak dulu covernya. Jadi tolong dicatat saja perbaikannya ya. Jadi sebelum Sekar itu ada kata oleh ya. Oleh mahasiswa titik 2. Titik 2-nya di atas itu jangan jauh. Dosen pengampu spasi, nah itu enggak ada spasi di situ. Ya, itu semua logika bahasa Indonesia ya. Oke, tahun ajaran belum ada, hijriahnya belum ada. Anda sebagai studi Islam, Universitas Islam, itu juga harus ada, dan semester Anda ini belum ada juga. Ya, semesternya. Itu semua ada di template ya. Kalau Anda ikuti template satu persatu, maka pasti tidak ada kesalahan. Ya. Tolong yang lainnya juga mencatat, supaya PowerPoint Anda juga, tugas Anda juga hasilnya bagus. Ya, itu tadi beberapa kekurangannya. Oke, next. Ya, seharusnya long abstract dulu, baru short. Ya, di arahan kita seperti itu, long dulu, baru short. Bukan short dulu, baru long. Tapi sebetulnya Anda juga bisa bahasa Indonesia. Abstrak panjang, baru abstrak pendek. Cuma kalau abstrak itu pakai K, bukan pakai CT. Ya, itu biasa mahasiswa sudah susah membedakan. Yang kedua, persoalan short abstrak ini tidak kelihatan permasalahan di kalimat-kalimat pertama ya. Jadi seharusnya ada 2 kalimat di sini yang berbicara tentang permasalahan. Tadi di slide itu sudah jelas ada permasalahannya, sampai tadi 3 permasalahan panjang ya, tapi di sini terlalu pendek untuk sebuah permasalahan, sebaiknya ditambah lagi 1 kalimat. Yang kedua, tujuan ini masih kelas rendah, karena tujuannya untuk mengetahui. Oke, seharusnya kata mengetahui diganti dengan menganalisis, atau mengelaborasi, atau menyintesis, atau menemukan. Nggak usah pindah-pindah dulu. Kita masih di short. Kita masih di short abstrak. Ya, nah itu. Coba lihat itu, tujuan Anda itu mengetahui. Seharusnya jangan mengetahui, tapi seharusnya menganalisis, menyintesis, atau mengelaborasi, atau kalau bisa menemukan. Ya, itu. Kalau mengetahui itu namanya
low order of thinking skills. Tingkat berpikir rendah. Anda ini sudah master, ya. Kalau anak SMA bolehlah, ya. SD, SMP, SMA atau yang tidak sekolah. Tapi Anda yang sudah master ini jangan menggunakan mengetahui. Bahkan S1 pun saya sudah larang menggunakan kata mengetahui karena itu level rendah, ya. Oke, yang berikutnya juga untuk short abstract ini, statement Anda ini sebagian itu sebetulnya mendukung atau naik ke atas ke permasalahan, ya. Jadi statement Anda di sini sudah bagus, ya. Kurangnya pemahaman kontekstual Al-Quran dan hadis serta konflik pemahaman telah menjadi hambatan utama dalam menciptakan kedamaian dan kerjasama. Nah, inilah artikel ini menekankan pentingnya pemahaman holistik dan inklusif serta peran kunci pendidik dalam mengaplikasikan ajaran Islam dengan tepat. Nah, kesulitan dalam menafsir Al-Quran telah memicu. Nah, ini jadi seharusnya nih menjadi bagian. Statement Anda ini terlalu panjang, ya. Sehingga juga teori Anda di sini tidak terlihat. Ya, teori tidak terlihat, tidak ada dalam kurungnya. Begitu juga konsepnya di sini tidak ada, ya. Itu lihat kan, tidak ada konsep di sini, tidak ada teori, ya, kan terlihat tidak ada dalam kurung. Tapi statement Anda terlalu panjang. Padahal statement itu hanya satu porsi, 30 kata saja. Kita semua sudah tekankan itu. Anda ikutilah petunjuk short abstract di template. Tapi ini ya, saya harus mengatakan juga bahwa presentasi Anda bertiga ini sudah sangat bagus, ya. Banyak kemajuan ketimbang sebelum-sebelumnya. Jadi ini sudah satu prestasi yang baik agar Anda juga bisa mengapresiasi kerja kawan-kawan yang presentasi ini, ya. Kemudian juga analisis, ya, bukan analisis dalam pengertian pendekatan yang Anda perlu tampilkan di sini, tapi hasil analisisnya. Umpamanya Anda katakan di sini analisis dilakukan secara induktif, ya. Oke, tapi isinya apa? Sebelum kesimpulan. Jadi ini memang statement Anda kepanjangan, ya. Akhirnya berkuranglah porsi dari unsur-unsur lain seperti unsur teori, unsur konsep, ya, dan unsur analisis, ya. Udah dicatat ya semua, tolong dicatat karena Anda ini yang harus kita percayai untuk memperbaiki, ya. Oke, sekarang long abstrak, ya. Long abstrak ini apakah ini pertanyaan saya? Apakah ini sudah 6 kalimat? Karena tadi Mbak Zahra, ya, Mbak Zahra, saya enggak tahu kenapa orang Indonesia sekarang mau dipanggil Miss. Padahal itu bukan budaya kita, ya. Kalau kita itu kan Mbak, Teh, ya, itu. Oke, ini Tristin, saya sebagai pemerhati hal seperti ini juga menjadi catatan, ya. Oke, Miss Zahra tadi, ini Dengar aja mungkin, Prof. sudah berapa? Ya, kenapa kok berapa kalimat di setiap paragraf ini? Ini di sini ada yang bermacam-macam ya, Prof. Ya, hitung aja, karena kalau yang pertama itu hanya 5, yang kedua hanya 4, ya. Jadi yang ke-6 juga hanya 3. Padahal tadi di slide Anda kan sudah sangat sempurna. Kenapa di sini menjadi kurang? Udah sadar, Zahra? Iya, baik, Prof. Diperbaiki. Vita dan Siti, ya. Makanya sebetulnya Anda itu membuat dulu slide itu, baru Anda buat long abstrak dan short abstrak. Sehingga Anda terpandu, ya, oleh slide Anda itu sendiri untuk membuat abstrak ini, baik panjang maupun pendek.
Ya. Kemudian juga di bab paragraf keempat ini, ya kita tidak melihat ada Dozan 2022. Ya hanya satu orang. Padahal tadi Anda mengutip 3 orang untuk teori. Ya, seharusnya tampil di sini teori yang 3 itu. Terlihat ada dalam kurung, ya. Dan di sini hadis belum ada. Ada ayatnya, tapi hadisnya tidak ada. Udah dicatat ya, Zahra? Oke. Sama Siti, sama Iya, Bapak, sambil dicatat. ya, gitu dicatat ya. Kemudian tolong yang lainnya juga ikut mencatat supaya benar-benar semakin hari semakin sempurna ya. Untuk ayat ini jangan 2 kali. Ini paragraf yang kelima kelihatannya ada lagi ayat ya. Pada seharusnya paragraf 5 lah itu dikumpulkan teorinya, ayatnya, hadisnya dan pandangan ulama. Jadi paragraf keempat ini sangat padat. Ya, nah, ayatnya enggak perlu lagi di paragraf yang kelima karena justru paragraf yang kelima ini tentang metodologi. Udah lihat? Ini kan enggak ada metodologinya. Ya, kenapa kok bisa missing itu ya? Padahal di slide Anda sudah sempurna, boleh dikata ya, kecuali nanti ada beberapa catatan saya lagi. Artinya dari segi unsur-unsur sudah sempurna. Tapi kenapa di sini tidak ada metodologi? Paragraf kelima, Mbak. Ya, justru di sini kelihatannya konsep lagi, teori lagi. Seharusnya itu dipres di paragraf yang keempat. Ya. Oke, kemudian tadi paragraf ke-6 ini masih 3 kalimat, kita minta 6 kalimat. Ya. Jadi Anda belum mengikuti template kita dan juga paragraf ke-7 pun kelihatannya juga baru 4 kalimat. Ya. Kita minta 6 kalimat. Oke. Kata kunci tidak terlihat di sini, tapi seharusnya ada kata kunci yang sama dengan long short abstract tadi. Terdengar semua penjelasan saya tadi? Ya, kalau ada yang kurang saya ulangi lagi ya. Oke, next. Maksudnya kurang Anda tangkap atau kurang Anda catat. Oke, next. Nah, inilah. Ini kan buktinya, ini seharusnya ada di paragraf pertama, Mbak Siti, ya, Mbak Zahra, ya. Tolong, ini sudah bagus, ya. Nah, tinggal kenapa kok tadi di long abstract paragraf pertama tidak lengkap? Begitu juga short abstract Anda, pengantarnya itu terlalu pendek. Padahal di sini sudah cukup banyak. Ini kan 3 tambah 3, 6 ini maksudnya. Sehingga kalau Anda membuat long abstract, paragraf pertama ya 6 kalimat, 6 ide ini. Tentu Anda harus perpendek lah ya. Tapi intinya di sini. Oke, yang kemudian permasalahan ini kawan-kawan, sebaiknya kata ekstremisme di yang kedua itu, tolong dicatat, ekstremisme di yang kedua itu diganti dengan kebodohan. Karena tadi di analisis Anda di bawah itu, termasuk di diskusi, itu tidak ada lagi kata ekstremisme. Karena memang ini mengganggu kata ekstremisme ini. Kita itu tidak ada yang ekstrim. Tapi karena kebodohan. Kita ini penyayang sekali. Ya. Kita malah dihancurkan. Coba lihat Gaza. Siapa yang ekstrim di Gaza? Coba lihat di Rohingya. Siapa yang ekstrim di Rohingya? Di Patani. Siapa yang ekstrim di Patani? Di Moro. Siapa yang ekstrim di Moro?
Jammu dan Kashmir, siapa yang ekstrim di Jammu dan Kashmir? Di Irak, siapa yang ekstrim di Irak? Di Libya, semua. Mana buktinya? Kita yang diserang, Gaza sekarang udah 34.000 orang meninggal. Siapa yang meninggal? Orang Islam. Di Kamboja 2 juta dulu tahun 74 sampai 79 yang dibunuh. Ya setengahnya lah 1 juta gitu. Karena pas itu di wilayah Champa, wilayah Muslim. Jadi tolong ini kata ekstremisme diganti dengan kebodohan, ya. Karena itulah yang menyebabkan persoalan ini sebetulnya, ya. Seolah-olah ekstrim ya sebetulnya karena mereka bodoh. Artinya tidak mengerti. Bahasa Inggrisnya itu ignorant. Ignorant. IGONARANT. Ya, ignorant. Ketidaktahuan, ya. Jahil lah, ya, jahil bukan alim. Juhala bukan ulama. Oke, jadi sebelah kanan juga nomor 2 idealitas diganti kata ke ekstremisme menjadi kebodohan. Ya. Oke, next. Pertanyaan, ya, ini bagaimana kita memahami, interpretasikan Al-Quran secara kontekstual dan relevan dalam era modern yang kompleks. Tanda tanyanya jangan jauh, lengket tanda tanya itu. Seperti nomor 2 kanan itu yang benar. Nomor 1 itu salah, nomor 3 juga lucu, tidak ada tanda tanya. Jadi ini harus Anda cermati terus, ya. Tanda tanya itu jangan Anda jarak, jangan ada dusta antara kita, ya. Itu jauh sekali, ya. Nah, kemudian lagi-lagi kata ekstremisme itu dibuang atau diganti dengan kata kebodohan, ya. Oke, next ya. Oke, pernyataan kurangnya pemahaman dan banyaknya interpretasi tidak perlu tanda kutip ya sebelah kiri itu, ya. Karena itu inti makalah Anda ini, ya. Kontekstual. Oke, sekarang pernyataan pendukung Anda ini sudah bagus kecuali termasuk ya kalau ada kata ekstremisme dibuang. Nomor 5 itu. Cukup 3 saja, kemiskinan, ya, ketidakadilan, dan pendidikan. Ataukah maksudnya kebodohan. Jadi ekstremisme dibuang. Pendidikan diganti dengan kebodohan. Oke, next. Teori dan konsep. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini belum masuk tadi di paragraf keempat di long abstract, ya, dan juga di short abstract. Dozan ini, PKK, dan tadi belum masuk. Dozan sudah masuk. Ya, Nur ini justru salah kamar tadi, ya. Gitu juga Apipudin, ya. Nah, ini seharusnya di long abstract teori ini ada di paragraf keempat. Kemudian Anda masukkan Al-Quran, Anda masukkan juga hadis, dan pandangan ulama. Jadi padat sekali paragraf keempat itu diperlukan kecermatan Anda untuk memilih kata. Ya, memang begitu namanya abstrak. Harus short, brief, and concise. Oke, okay, next. Sebetulnya ada teori yang bagus tadi digunakan, yaitu Badius Zaman Said Nursi yang mengatakan bahwa sumber permasalahan yang ada di dunia Islam itu ada 3. Ya, yang pertama kebodohan, yang kedua kemiskinan, kemudian yang ketiga adalah konflik. Jadi 3 itu. Bukunya Risalah Nur, ya.
Cari nanti karyanya Badi'uz Zaman Said Nursi, itu sudah merangkum dan merangkul 3 hal tersebut. Kebodohan, kemiskinan, dan konflik. Konflik disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh kebodohan. Ya. Jadi orang yang pintar tidak seharusnya tidak miskin. Orang yang tidak miskin seharusnya tidak berkelahi. Ya, karena sudah cukup. Oke, sekarang ini Mbak Siti, Mbak Zahra, Mbak Vita, ya. Kasih nomor itu tadi yang membuat itu Anda bingung. Jadi konsep 1, taruh 1 atau A kecil. Baru ada namanya, Mbak. Ini tidak ada namanya, Miss, ya. Ini tidak ada nama. Nama konsepnya apa dong? Kasih nama. Apa namanya? Ya. Umpamanya di sini kalau kita lihat, ya berarti kan wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun minhu kitabun wa ukhra mutasyabihat faman ladzina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tasyabaha min fitnah tiga ta'wili ya alamu ta'wilan ilallah warasikhuna fil ilm quluna aman. Jadi harus diambil kosakata yang ada di sini, entah umpamanya muhkamat, kemudian mutasyabihat, kemudian zaigun, kemudian ar-rasikhuna fil ilmi, umpamanya. Yang mana? Begitu juga yang hadis harus ada namanya, ya. Ru'yah, ya, artinya pandangan gitu. Pemikiran. Jadi harus ada nama konsepnya. Konsep itu nama. Diperkuat oleh ayat, hadis, dan pandangan ulama. Kemudian ada ayat sebetulnya yang paling bagus juga, itu dipakai di sini, bahwa tentang ilmu itu sendiri, pentingnya ilmu, ya. Tapi di sini yang diangkat adalah interpretasi Al-Quran. Ya, berarti kan ada ijtihad. Justru diangkat derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dicari ayat itu. Ya. Jadi ilmu di sini. Kata konsepnya. Nah, kemudian soal ulama di sini, ini kan bisa juga ulama modern seperti Quraisy Shihab, seperti Hamka di Indonesia, ataukah yang mutakhir di Mesir, umpamanya para rektor Al-Azhar itu, umpamanya Abdu, ada Shaltut, ada Mutawalli Syahrawi, ya. Jadi boleh An-Nakhai, ya. Tadi Mbak yang membaca ini tadi baca bagus bacanya An-Nakhai, sekalipun tulisannya salah ini. An-Nakhai pakai ho. Seharusnya kha tadi seperti yang dibaca tadi itu benar tadi itu. Sama dengan Al-Imran, ini bagus ini tulisannya ini. Sekalipun tentu dibaca sedikit seperti Al-Imran. An-Nakhai, tapi bukan An-Nakhai, ho bukan. Tapi ya kha. Ya. Ini tadi Zahra, kayaknya Zahra ini pintar kok bahasa Arab ya. Tadi mulai dari pembukaan sudah fasih sekali Mbak Siti ini. Mbak Zahra ini. Ya, kenapa kok bisa kemarin bilang nggak tahu terjemahannya ya? Padahal kalau saya dengar tadi itu Zahra ini termasuk santri gitu ya. Bacanya kan lumayan bagus tadi itu. Ya. Oke, next ya. Nah, berarti konsep kedua, next. Nah, kasih konsep kedua, apa namanya Mbak? Miss, ya apa namanya? Gitu. Kasih nama, bukan langsung ayat. Ayat ini hanya penguat. Gitu. Sumber ajaran Islam masih jarang digunakan untuk mengatasi
tentang global. Ini juga kan ada ayat itu ya, fasalu alla zikri in kuntum la ta'lamun ya. Ada juga ayat bahwa ya, wallazi anzalal Quran. Banyak sekali ayatnya tentang posisi Al-Quran ya. Ya. Nah, tapi ini bagus ini taraktu fikum amra ini lan tadillu abadan bima tamassaktum bima kitab Allah wa sunnati rasul. Tadi itu salah baca saya dengan kitab Allahu, seharusnya kitab Allahi ya. Kitab Allahi ya. Hati-hati baca Quran, baca hadis harus sesuai dengan itu mahraj dan juga harakatnya. Tapi ayatnya ini ayat tentang sumber-sumber itu banyak sekali yang berbicara, umpamanya walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Jadi itu posisi rasul. Wa ma taqumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu. Itu contohnya lah bahwa Al-Qur'an dan rasul itu diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, tapi enggak apa-apa ya untuk presentasi ini. Nanti ini kan Anda harus buat 3 halaman tentang konsep ini nanti dalam wujud makalah Anda itu. Jadi beberapa ayat tadi yang saya sebutkan itu ya nanti sebutkan ayat-ayatnya, nomor-nomor ayatnya juga kalau kepanjangan hati-hati juga terlalu banyak mengutip panjang-panjang gitu ya. Karena yang inti sebetulnya adalah apa kosakata yang ditampilkan itu. Nah, tentu kalau presentasi ya memang menyebutkan ayat-ayatnya sehingga kelihatan juga kefasihan Anda itu. Nah, ulama begitu juga. Jadi jangan hanya Imam Malik ya. Imam kontemporer sekarang ini ya Quraish Shihab, Profesor Hamka, kebetulan mereka punya tafsir. Dan juga ulama-ulama kontemporer ya. Ya, termasuk guru-guru Anda ya di sini. Itulah gunanya Anda mereview artikel saya. Tadi saya lihat artikel saya hanya 1. Saya minta Anda menampilkan 12. Vita, Zahra, Siti, jangan melupakan gurunya ya. Oke, next ya. Next. Oke. Seringkali menginterpretasikan sendiri makna Al-Qur'an. Oke. Oke. Jadi di sini kan pentingnya ijtihad ya. Azza mitsaqal ladzina utul kitab ya. Nah, kan ada juga apatatmauna yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu bima akalu wa hum. Jadi banyak orang yang mengubah-ubah ya ayat terutama, tapi ini kan sebetulnya tujuannya kepada orang Yahudi gitu, tapi ya ada juga orang-orang Islam yang memperinterpretasikan sesuai dengan kehendaknya gitu. Cuma di sini ya kawan-kawan konsisten dengan yang 3 tadi sebetulnya. Konsisten dengan yang 3. Apa yang 3 itu tadi? Kebodohan, kemiskinan, dan konflik. Inilah yang harus juga diperhatikan di ayat-ayatnya itu, 3 hal ini. Ini kan kalau bicara interpretasi ya mirip juga tadi yang dengan nomor 1 kan. Ini. Jadi yang pertama itu kebodohan, ya, yang tentu memerlukan kepintaran, ya, arif bijaksana, kearifan. Ya. Yang kedua itu ya perlu memang kita usaha agar tidak miskin, usaha gitu, membuat usaha. Kemudian ketiga ya baru menghindari konflik. Jangan konflik-konflik melulu gitu ya. Kita lihat persamaan kita. Bahkan kepada agama lain pun juga ini kan Islam ini agama yang sangat toleran, sangat sempurna sehingga mengakomodir juga, saya sudah sering menceritakan ini yang lalu,
mengakomodir, bahkan menjadi bagian dari keimanan kita, mempercayai kitab-kitab suci yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, selain Nabi Muhammad, dan kitab, dan juga malaikat-malaikat kita, dan juga sama-sama percaya kepada hari kemudian, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Oke, next. Jadi jangan hanya Al-Ghazali, ini oke Al-Ghazali, tapi kontemporer, pandangan kontemporer, ya. Selain yang juga tadi yang klasik, ya juga Anda menampilkan yang kontemporer. Oke, sekarang metodologi, ya. Harus nanti Anda benar-benar menggunakan konstruktivisme, jangan sampai lain di mulut, lain di hati, ya. Anda harus pelajari seperti apa cara kerja konstruktivisme itu. Kemudian Anda menggunakan, bukan ini, saya sudah sering mencermati pendekatan ini bukan kualitatif, tapi di sini tentang keilmuan, Pak. Keilmuan, umpamanya Anda ini apa? Kan tarbiyah. Kemudian Anda juga di sini teologi. Ya. Bahkan mungkin juga filsafat. Adapun soal kualitatif itu turun ke bawah, ya, ke analisis. Gitu ya. Kata Islam itu tadi banyak sekali Mbak Vita, Mbak Siti, Mbak Zahra. Kata Islam huruf kecil. Itu coba itu contohnya itu jenis data itu. Masa Iya. huruf kecil? Dan tadi rata-rata Anda itu menyebutnya, menulisnya dengan huruf kecil loh. Itu Anda ini memang sepertinya mengecilkan orang Islam, agama Islam. Masa kecil semua? Ada sih satu-satu yang besar tadi. Tapi kebanyakan Anda menulis huruf kecil. Lagian di metodologi yang dibawa itu, Mbak, yang ketiga itu bukan metodologi di situ, metode. Karena judul besarnya udah metodologi di atas. Metode yang ketiga itu metode penelitian. Masa sama judulnya di atas itu? Jadi apa dong fungsi paradigma dan pendekatan? Udah lihat Mbak Siti, Mbak Pita? Ya, Iya, Mbak Bapak. Zah. Ya coba lihat, coba ikuti template lah. Template. Ya, jadi tadi itu pendekatan Anda ini salah tempat. Kualitatif itu turun ke bawah, sementara di sini Anda pendekatannya adalah tarbiyah, pendekatan Anda adalah teologi, ya. Bahkan juga pendekatan Anda di sini komunikasi gitu. Tapi terutama itu Anda ini tarbiyah, pendidikan gitu ya. Ngerti maksudnya? Oke, next ya. Oke, analisis itu judul besar Mbak Vita, ya. Mbak Siti, Mbak Zahra. Analisis itu terbagi dua. Jadi analisis titik dua, kemudian enter, baru temuan. Ini temuan. Inilah temuan Anda. Nah, coba lihat itu Islam itu huruf kecil itu. Coba Anda perhatikan. Ada lagi tuh baris ketiga itu Islam huruf kecil. Kok bisa begitu ya? Ya, huruf kecil. Titik duanya itu kok jauh-jauh. Harus didekatkan dengan kata sebelumnya. Titik dua itu. Pelajaran kelas 3 SD. Ya. Islam nomor 3 paling ujung di bawah itu. Huruf kecil. Bayangkan itu. Kok bisa-bisanya begitu ya? Dulu guru saya kalau nulis Islam, benar ya kita dipukul. Anda ini tidak bisa dipukul gitu. Oke, lihat ya. Nah, jadi analisis titik dua, baru enter, baru temuan A. Ini analisis terbagi dua, Mbak. Ada temuan dan ada diskusi. Oke, next ya.
Nah ini seharusnya di sini didiskusi. Di depan tadi itu temuan, ini diskusi. Tapi diskusi dengan siapa? Nah di sini 2 slide Anda yang baru ini, tidak Anda sebutkan sama sekali tentang ekstremisme lagi. Coba periksa. Tidak ada ekstremisme di sini. Sementara tadi permasalahan Anda ekstremisme, pertanyaan Anda juga ekstremisme. Di sini temuan Anda tidak ada ekstremisme. Saya udah cermati tadi. Udah ngerti ya kita? Siti dan Zahra. Ya. Halo? Iya Pak, baik Pak, siap Pak, insya Allah perbaiki Ya, Pak. catat semua dengan baik Iya, ya. iya, insya Allah siap. Ya, siap ya. Dan yang lainnya tolong ikuti secara seksama. Karena saya itu konsisten ya, konsisten. Tidak berubah-ubah ya. Oke, next. Nah, ini yang di template itu kita sebutkan tentang diskusi. Diskusi dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, setiap topik Mbak Vita, Mbak Siti, ya, Mbak Zahra, ya. Setiap topik itu 3 orang. Jadi seharusnya minimal Anda ini 9 orang. Ini kan hanya 3 orang. Udah lihat? Maksudnya hanya 3 buku. Kita maunya 9 buku. Bahkan kalau bisa 12. 3 kali 4, 12. Di template seperti itu. Dan sini juga tidak ada aspek ekstremisme di sini. Coba lihat. Tadi Mbak siapa yang baca terakhir, Mbak Vita ya? Dibaca usul dengan ushul. Nah, ketahuan bukan orang santri. Mbak Vita dari mana? Nggak pernah nyantri. Halo? Iya, Prof. Pernah nyantri? Nggak pernah. Enggak, Prof. Nah, tadi saya tahu waktu membaca ayat, membaca tadi usul, nah itu. Oke ya, next. Ya. Jadi gap ini maksudnya diskusi, lanjutan diskusi, oke. Jadi tadi depan itu diskusi, kemudian diskusi lagi ini. Ya memang tujuannya untuk mencari gapnya, persamaan dan perbedaannya dengan Anda, dengan temuan Anda maksudnya. Anda berdiskusi dengan Aprianto Mutakin, Anda berdiskusi dengan Agusman Madeni, Anda berdiskusi dengan Mujahidin, ya. Dan sebaiknya Anda juga mengutip langsung Abu Zaid ini kawan saya, sama-sama saya di Belanda, Nasr Abu Zaid, ya. Ini sekuler banget orang ini, ya. Dia diusir dari Mesir, kemudian dia ke Leiden. Sama-sama satu kantor. Ya, dibenci dia di Mesir. Ya. Tapi baguslah, ini nyambunglah dengan penjelasan. Tapi kalau saya ya kutip langsung aslinya. Jangan melalui Mujahidin saja. Kutip langsung. Karena banyak bukunya di Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi kalau mau mantap ya ambil bahasa Inggris atau bahasa Arabnya. Lebih mantap. Oke, next. Oke, kesimpulan tadi lumayan bagus ini. Cuma lagi-lagi ekstremisme tidak ada di sini. Jadi memang tidak relevan tadi ekstremisme. Kita itu kan seolah-olah selalu dituduh ekstremis. Padahal yang ekstremis ini siapa sebetulnya? Apa negara yang ekstrim? Saya enaknya membunuh, ya. Coba lihat Kanjuruhan itu. Coba peristiwa kilometer 50. Siapa yang dibunuh di situ? Mahasiswa yang demo dibunuh. Siapa? Demo kan wajar orang berdemonstrasi. Tapi dengan dibunuh, siapa yang membunuh? Yang ekstrim siapa?
Jadi kita jangan ikut-ikutan lah gitu. Yang perlu dicermati yang 3 itu aja tadi. Bahkan ajaran Islam ini, sumber ajaran Islam ini kan sebetulnya juga dari kitab-kitab sebelumnya itu, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, ya, musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jangan lupa juga ayat ini. Cari ayatnya nanti. Musaddiqul lima baina yadayhi, mendengarkan memperkuat, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Oke, next. Oke, implikasi di sini tadi tidak terlihat juga kata ekstremisme di sini ya, kecuali sedikit ada konflik ya itu. Oke, next. Saran. Ya, di sini baru terakhir ada sedikit ekstremisme tadi itu, saya nggak salah ya. Baru ada di ujung-ujung ya itu nomor 5 itu. Tapi ya kita ini kan minta 3 di sini. Sarannya itu 3 juga Mbak Vita, Mbak Zahra, Mbak Siti. Jangan 5, 3 aja. Kelebihan ya, Prof. Sesuai dengan topik sesuai dengan yang 3 topik besar itu. Kebodohan, kemiskinan, dan konflik. 3 itu saja. Ini kok menjadi 5 gitu. Oke, next ya. Nah, ini nama saya ada 2 lah. Tambah Ada, lagi Prof. 10, Mbak. Iya, Baru Prof. 2. Tambah 10 lagi. Biar saya masuk surga. Ada Dan 2. kampus Anda terangkat itu. 2. Tambah Iya, 10 Prof. lagi. Biar Mbak Siti saya ikuti masuk surga, Mbak Vita dan Mbak Zahra. Masya Amin. Mbak Allah, Zahra amin, ini, amin. Mbak Zahra ini fasih banget bacaannya tadi. Masya Allah. Pakai Alumni ain-ain yang pesantren ribet. kilat, Prof. Iyalah, tinggal diteruskan. Iya. S1-nya Oke. bahasa Arab, Prof. Saya apresiasi loh ya dengan segala tadi 1-2 kekurangannya, tapi secara umum ya sudah bagus. Ya, jadi tolong presentasi yang berikutnya lagi itu diperkuat lagi, diperbaiki lagi sehingga ujung perkuliahan kita semua serba lengkap. Termasuk presentasinya Sugeng, dulu kita juga apresiasi Sugeng karena berani maju tampil pertama. Jadi kita apresiasi. Ya, nah gitu ya. Silakan Anda berdiskusi ya. Antara Anda sampai waktu habis. Kayaknya sih udah habis ya. Izin stop Saya share ya, mengambil. Prof. Gimana? Coba diulangi Mbak Vita, saya enggak dengar. Iya, izin stop screen. Ya, betul, betul, betul. Betul sekali. Ya. Oke. Nah, itu Pak Sanusi yang kemarin berapi-api ya ini ya. Jadi tolong tadi karena tidak langsung diperbaiki, catatan perbaikannya tolong di-share kepada kawan-kawan. Ya. Karena Ya, biasanya Prof. kalau kita tidak presentasi itu tidak bisa fokus, apalagi main HP saat kuliah ya. Nah, tapi kalau Anda pun tadi itu mencermati dengan baik, seharusnya bisa. Oh, begitu tuh. Insya Allah akan Anda melahirkan makalah yang cemerlang. Oke. Nah, tadi ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Ya, Prof. Silakan, Mas Syahbirin. Iya. Goin. Huruf goin. Ya. Ya, di daerah saya tidak bisa menyebut huruf R, Prof. Oh, gitu ya. Ya, saya Melayu. Ya. Ini Prof, mohon maaf sebelumnya teman-teman sekalian terkait dengan interpretasi tadi ya. Saya selalu disebutkan tadi bahwa ini adalah bagian dari kesalahan interpretasi. Padahal dalam Islam sendiri perbedaan itu bagian dari rahmat gitu ya. Menginterpretasikan hadis misalnya, karena setiap sahabat mungkin tidak selalu bersama dengan Rasulullah. Ada kalanya si A, si B, si C, jadi selalu berbeda gitu untuk menafsirkan satu atau untuk menginikan satu hadis gitu. Atau terkait dengan ayat juga.
pemahaman itu kan terkait dengan bagaimana setiap tokoh agama, dalam hal ini ulama-ulama terdahulu, menafsirkannya. Saya ketika bicara tentang kesalahan dalam interpretasi tadi, saya berpikir bahwa ada yang mungkin perlu menjadi objek dalam kajian ini, bahwa tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ulamanya mungkin, pimpinan-pimpinan keagamaan, tokoh-tokoh organisasi yang mereka dalam hal ini egonya akhirnya membuat orang-orang yang di bawahnya, kalau melihat dari realita yang digambarkan tadi di bagian ketiga tadi kan, orang-orang secara individu, mungkin masyarakat awam yang menginterpretasikan Al-Quran atau hadis dengan ini mereka sendiri gitu ya, ro'yun mereka sendiri. Saya melihat bahwa di sini kalau kita di Indonesia lebih kepada tokoh-tokohnya, tokoh agamanya, ustadz-ustadznya mungkin, tokoh-tokoh organisasinya mungkin yang di Indonesia mungkin yang kita kenal ada Muhammadiyah, ada NU. Yang di sini saya melihat mereka memiliki ambil andil dalam proses nanti di bawahnya terjadinya konflik. Mungkin itu perlu menjadi sesuatu yang perlu masuk dalam bahasan ketika menjelaskan masalah ini. Yang kedua terkait dengan bahasan ini sendiri, tadi bicara tentang ketimpangan kemiskinan gitu ya, kesenjangan dalam kemiskinan itu, kebodohan gitu, pengetahuan, kemudian konflik. Ini juga mungkin perlu dikaji dari sisi sejarah, bahwa kebodohan ini kan memang diwariskan oleh penjajah. Kemudian kemiskinan juga diwariskan oleh mereka. Maka konflik juga diwariskan oleh mereka. Karena mereka selalu berharap dunia Islam, dalam ini negara-negara Islam, supaya mereka mudah untuk dicaplok, mudah untuk dijajah, ya dengan cara memelihara kebodohan, memiskinkan mereka, kemudian membuat mereka selalu dalam konflik. Misalnya dalam konflik ini wilayah-wilayah Afrika misalnya kan. Padahal mereka adalah negara-negara kaya, dan kita tahu bersama bahwasanya negara-negara Islam pada umumnya adalah negara-negara dengan SDM yang melimpah. Contoh Indonesia, apa yang kita tidak punya, semua kita miliki, tapi kita dalam kondisi kemiskinan gitu kan. Dan ini mungkin perlu juga ada studi sejarah yang dimunculkan dalam kajian-kajian yang mungkin dibahas oleh Mbak Pita, Mbak Zahra, dan Mbak Sas. Ada satu yang mungkin tadi saya juga tergelitik ketika bicara tentang ekstremisme. Saya pernah membaca pernyataan dari ulama kontemporer, udah wafat dia setahun yang lalu, Yusuf Al-Qaradawi. Dia bilang, kalau memang yang disebut ekstrim itu adalah ketika saya mencoba melaksanakan nilai-nilai keislaman, mempraktekkannya, mengejawantahkannya dalam nilai-nilai dalam hal keseharian, maka saya adalah ekstremis itu. Saya sangat bersyukur dan sangat sependapat dengan Bapak Profesor. Kalau kita dalam Islam itu tidak ada ekstrim, tidak ada ekstremisme. Yang ada itu adalah orang-orang yang belajar mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu yang sangat dibenci oleh orang-orang yang mungkin dalam hal ini ketika mereka mencoba mengejawantahkan dalam nilai-nilai Islam ke dalam sehari-hari, maka mereka tidak bisa melakukan penjajahan, pemiskinan, gitu kan, pembodohan, dan membuat mereka berkonflik. Karena nilai yang muncul tentunya nilai yang rahmah, kasih sayang, selalu dalam kebaikan demi kebaikan, seperti itu. Yang terakhir ada mungkin sedikit pertanyaan. Adakah peran negara dalam hal ini bicara tentang interpretasi terhadap Al-Quran, hadis
yang merajalela saat ini kita ngelihat banyaknya temuan-temuan aliran-aliran sesat seperti LDII misalnya kan, Ahmadiyah, ada lagi yang terbaru orang bisa apa itu yang perempuan jadi ininya Kelly Eden, atau yang terbaru lagi yang perempuan jadi ininya juga pimpinannya yang boleh kalau kamu udah masuk ke tempat saya udah bayar ininya gitu biaya masuknya, maka kamu tidur dengan siapa aja boleh, tuker-tukeran istri atau suami boleh, ngapain aja boleh gitu kan. Adakah peran negara dalam hal ini yang abai sehingga terjadi interpretasi terhadap Al-Quran, terhadap hadis yang terjadi pada saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Sabirin. Ini sudah keluar ini jurus-jurusnya ya, Mas Sabirin, dan tolong dicatat itu tadi bagus semua ya. Tinggal Anda kalau mau berdiskusi nanti lanjut. Cuma yang ingin saya coba tadi garis bawahi soal sesat ya. Ini juga perlu kita hati-hati. Karena sepanjang itu mereka mesti percaya kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab suci, pada hari kemudian, pada para nabi, rasul, bahkan takdir baik dan takdir buruk. Mereka juga sholat, mereka juga berzakat, berpuasa, ya, mereka juga bersyahadat, ya. Ya seharusnya kita di posisi itu, ya. Karena biasanya juga mereka mempunyai dasar, Al-Quran juga dasarnya, hadis juga dasarnya. Ya. Umpamanya Ahmadiyah. Ya. Nah, tapi ini memang agak beda ya. Saya juga dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, tapi saya juga biasa berhadapan dengan kawan-kawan di sana. Ya. Ya. Ahmadiyah itu juga ada dasarnya loh ya. Dalam ayatnya mengatakan bahwa mimba dihi ismuhu Ahmad. Sesudahnya itu ada nabi yang disebut dengan Ahmad. Ya. Kemudian juga ayat tentang wa makana li basyarin an yukallimallahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan. Ya. Tiadalah orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah kecuali tiga cara, tiga media. Ya. Pertama, langsung menerima wahyu. Yang kedua, bercakap-cakap dengan Allah di balik tirai. Kemudian yang ketiga, dikirimkan kepadanya Rasul. Ini bagi Ahmadiyah, yaitu dikirimkan baginya Rasul, ya, dan juga menerima arahan petunjuk di balik hijab. Kemudian juga ya, kalau wahyu kemungkinan tidak, tapi kalau ayat lain lebah pun menerima wahyu, ya, apalagi manusia. Ya. Tapi ini memang kajian-kajian hanya di pasca seperti Anda ini yang bisa mendengarkan seperti ini, ya. Jangan dikeluarkan ya ke masyarakat, jangan masuk khotbah, ya. Tapi karena kita ini sudah di pasca, ya saya harus menyampaikan ini untuk menambah juga pertimbangan-pertimbangan Anda, sehingga Anda kemudian menjadi sangat toleran, sangat menghargai orang lain gitu. Kalau kita sudah menganggap orang sesat, ya seolah-olah kita tidak sesat. Oke, tapi itu tadi Sabirin itu pandangan umum. Ya. Prof, saya untuk Ahmadiyah pernah baca yang buku karangan Hartono Ahmad Jais yang LIPI, terbitan LIPI. Kalau LDDI fatwa dari MUI dari zaman Buya Hamka. Kalau untuk Ahmadiyah sendiri saya sebenarnya baca Al-Qur'annya, Prof. Jadi Al-Qur'an mereka itu kutipan-kutipan dari Al-Qur'annya kita, tapi secara acak. Saya sudah pernah baca langsung. Ya, tapi kan tidak dikatakan Al-Qur'annya gitu, dan memang juga Al-Quran ini kan juga turun secara tidak acak, ya.
Makanya dulu kan Ali bin Abi Thalib menulis Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul. Cuma sayang sekali kitab ini dibakar oleh Utsman. Ya. Andaikan bertahan itu kan banyak mewariskan ilmu. Gitu ya. Tadi juga soal mewariskan ya, mewariskan dari Barat ya. Oke lah, tapi itu kan masa lalu ya. Dan kita harus ubah sekarang ini. Jangan kita mau dibodoh-bodohi hanya dengan 5 kilogram beras. Dibodohi dengan 100.000, 200.000, paling banter katanya 500.000. Akhirnya apa jadinya gitu ya. Nah, sekarang pengadilan lagi para pengacara kurang cerdas juga. Akhirnya kan bisa kalah. Ya, ini kan juga keanehan-keanehan begitu. Masa mau kalah sama mereka ini? Kitab-kitabnya sama gitu. 2 orang lagi, 2 kelompok, 01, 03 gitu. Ini soal kecerdasan memang ya. Ini yang perlu digali. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi, jangan lagi mau mewariskan kebodohan. Jangan mau mewariskan lagi penjajahan, jangan lagi mau mewariskan tadi itu bansos-bansos itu. Anda rugi 5 tahun ke depan. Akhirnya memilih pemimpin yang belum tentu tamat SMA. Belum tentu tamat perguruan tinggi, mana ijazahnya. Ini kan kita juga yang terima. Bahkan bangga semuanya, hormat-hormat ya. Kepada, saya tidak menyebut nama ya, kepada anak kecil. Ya. Bayangkan itu kita semua, dan mungkin ada di antara Anda di kelas ini juga yang begitu. Ya, yang senyum-senyum pasti tidak setuju, yang tidak senyum saya lihat ini kayaknya tidak setuju dengan pandangan saya. I don't know lah. Ya. Oke, tapi pandangan-pandangan seperti ini memang saatnya lah ya, kawan-kawan. Quran harus kita kuasai, hadis kita kuasai, analisis sosial, mutakhir, klasik, modern harus kita. Dan Anda saatnya Anda ini S2 ini menggali itu, gunakan waktu membaca yang banyak. Jangan main-main ya. Anda punya kesempatan yang luar biasa ini memperbaiki diri. Nanti ada doktor lagi, lebih canggih lagi, jangan berhenti sampai master saja. Anda yang sudah tahu bahwa ternyata selama ini tidak beres S1-nya, ya perbaiki sekarang. Ya. Dan Anda yang sudah lumayan baik, terus itu membaca lagi, membaca. Dan ini mata kuliah ini mengajak Anda berani berkata-kata. Karena itu prinsipnya. Saya senang tadi itu ya, Anda sudah berani itu autokritik. Mana ada makalah seperti ini kalau yang sering kita lihat. Anda ini kan sudah berani mengkritik masyarakat demi kebaikan. Coba tadi itu, bayangkan itu, analisis Anda, kesimpulan Anda, refleksi Anda, saran Anda. Makanya kalau mengikuti model ini Anda akan cemerlang. Anda akan merasakan nanti. Ya, memang awal-awal itu susah. Tapi lama-lama udah lancar juga ya. Oke, alhamdulillah ini Pak Iwan ini lagi berpikir kencang nih, Mas Iwan ya. Nah, itu. Nah, Sugeng juga ya. Satu saat kita ketemu langsung ya. Kita usahakanlah. Lain kali kalau saya terlambat begini, coba bantuin karena saya juga banyak tanggung jawab sosial ya. Saya lebih banyak bersosial. Jadi sebetulnya tadi ini saya seharusnya pidato tadi, tapi saya mengutamakan Anda ya. Karena ini adalah komitmen saya. Jadi betul-betul tadi asisten saya juga tidak menyiapkan saya. Tapi itu kesalahan saya lah ya. Tadi saya seharusnya pidato ini di hotel ini, saya dikasih tiket ke sini untuk menjadi pembicara, tapi saya akan aturlah supaya nanti setelah ini saya langsung pidato. Oke, demikian kawan-kawan, silakan lanjut ya kalau masih ada waktu ya. Ini sudah banyak kemajuan ini ya. Nah, belajar. Jangan dibuatkan oleh orang. Jangan juga boleh Anda gunakan Chat GPT sebagai pembanding dan juga sebagai
Anda belajar untuk cara membuat pernyataan atau statement, bahkan juga sebagai sumber boleh ya. Nah itu, tapi jangan Anda dibuatkan oleh ChatGPT. Nanti Anda menjadi LGBT ya. Hati-hati. Oke, demikian kawan-kawan. Ya, saya off dulu kalau Anda mau lanjut diskusi ya, karena ini sudah mulai panas ini Ustaz Syahbirin ya. Saya senang itu ya pandangan-pandangan seperti itu. Oke ya, saya off dulu, Anda boleh lanjut ya. Saya keluar ya. Itu kawan-kawan. Gimana? Oke, saya keluar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih profesional. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Yang Ahmadiyah itu teman-teman, saya pernah memang baca kitab sucinya. Dan memang mengobok-obok kitab suci umat Islam itu tahun 99 ya. Mulai hebohnya di Indonesia. Gue salah. Saya juga ngelihat buku-buku yang membahas tentang kemunculan mereka dan beberapa artikel dan pendapat-pendapat ulama lah tentang itu. Yang memang berasal dari mana? Pakistan ya, Ahmadiyah itu. Dan memang dinyatakan sesat. India. Ya, dinyatakan sesat memang. Jadi pernyataan sesat saya tadi berdasarkan pernyataan ulama, bukan pernyataan pribadi. Kayaknya kok MUI juga udah pernah menyatakan sih Pak MUI sudah kesesatan pernah menyatakan kesesatan.